Jadi gini gambaran kita kalau kerjasama dengan yang itu belum, tetapi kita masuk ke dalam keanggotaan CASMR. CASMR itu City Aliansi Maritim Sikrot. Nah, keanggotaan CASMR itu yang digagas oleh kabupaten kota yang ada di Cina, yang pernah dilalui oleh Panglima Cheng Ho. Ya, Panglima Cheng Ho kemana jalurnya ada. Jadi itu disebutkan jalur Sultan Maritim tempo dulu. Ya, gitu gambarannya. Apakah ada mekanisme khusus seperti forum atau unit kerja yang mengatur inisiatif kerja sama luar negeri? Inisiatif lembaga khusus maksudnya? Iya, Lembaga khusus unit enggak, kerja. pemerintah enggak ada. Enggak ada, maksudnya kan kita sebagai tim kerjasama daerah TKKS, tim koordinasi kerjasama daerah itu terdiri dari diketuai oleh Pasekda, wakilnya asisten satu, sekretariatnya ada di sini di bagian pemerintahan. Itu termasuk unit kerjasama daerah, berarti ada gitu. Tapi tidak secara sebutkan itu namanya apa, tapi mengalir. Jadi semua bentuk kerjasama baik dalam negeri melalui TKKSD, tim koordinasi kerjasama daerah, tim gitu. Baik Pak, seperti apa alur birokrasi jika Cirebon ingin menjalin kerjasama internasional? Apakah harus melalui Kementerian Dalam Negeri atau Kemlu? Kabupaten Cirebon dulu nih. Iya, Kabupaten Cirebon biasanya kecenderungan yang berminat ingin kerjasama itu dari luar negeri dulu. Artinya luar negeri penjajakan dulu ke Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian yang tadi sejarah bahwa Cirebon dengan Cina itu ada ikatan sejarah. Kedua, bahwa Cirebon akan dilalui oleh Panglima Cheng Ho yang akan dibentuk kota-kota kabupaten yang masuk dalam itu. Nah, prosesnya sudah penjajakan kan, kita membuat LOI, letter of intent, ditandatangani oleh bupati dengan wali kota yang ada di sana atau bupati yang ada di sana. Jadi LOI itu letter of intent, perjanjian, fakta integritas. Nah, setelah itu kita mengajukan permohonan koordinasi ke provinsi dan ke Kemendagri. Kemendagri dulu. Nah, hasil ajuan itu Kemendagri mengundang Kemenlu, Kementerian Unpar ya, kemudian Kemenunpar pariwisata kan kaitan dengan budaya. Terus Bapak Litbangda kan di awalnya sudah. Nah, hasil dari rapat itulah salah satu untuk membuat draft sama rencana kerja yang akan dikerjasamakan. Gitu. Kemudian apa saja tantangan administratif dan prosedural yang dihadapi ketika menjalankan inisiatif diplomasi ini Pak? Kalau tantangan relatif biasa-biasa saja ya, nggak begitu. Cuman ada celetusan gitu. Kalau pemerintah Cina mungkin, kalau di kita kan ada dewan ya, jadi bahwa kerjasama luar negeri harus ada persetujuan dewan. Iya, betul. Nah, kalau di luar negeri karena dia luar negeri dalam hal ini Cina itu kan komunis dan tidak ada dewan, langsung tidak terkesannya tuh di Indonesia rumit gitu, terkesan gitu. Apakah ada konflik kewenangan dengan pemerintah pusat atau provinsi? Oh, tidak ada. Tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Itu kan memang jelas ke luar negeri memang kewenangannya pusat. Kita tetap koordinasi dan dilakukan hal-hal yang harus dikoordinasikan, harus dikonsultasikan. Bahkan negara mana yang akan dikerjasamakan, misalkan dengan Israel contoh, ya nggak mungkin juga. Ya gitu aja gambaran. Bagaimana koordinasi antara Setda dan dinas teknis dalam memproses peluang kerjasama luar negeri? Koordinasi ya kita bentuk dalam rapat koordinasi, evaluasi kerjasama di mana-mana saja sok. Jadi peluang untuk kerjasama ketika yang namanya kerjasama kan saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, jadi mempersilahkan atau berpeluang atau menyampaikan Pak Sekretaris Daerah itu